Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratu Nida dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan NIM 304222032. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Baduy Hadar, teori sosiologi Islam dari Ibnu Khaldun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi dari Ibnu Khaldun terlebih dahulu. Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai ulama yang multidisipliner, yaitu sebagai sejarawan, sosiolog, ahli politik, ahli hukum, dan juga sebagai ahli agama. Di timur, Ibnu Khaldun mendapat julukan sebagai atau Maha Guru, dan di barat beliau dijuluki sebagai The Polymath, yaitu penghimpun dari berbagai ilmu pengetahuan. Beliau juga merupakan salah satu ilmuwan yang diakui di seluruh dunia. Sejak beliau masih kecil hingga berumur 20 tahun, beliau mengenyam pendidikan agama, itu seperti qiraah, tajwid, dan juga menghafal Al-Quran. Selain itu, beliau juga belajar mengenai fikih mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan hadis Rasul, dan juga puisi. Beliau belajar hadis dari Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Qaisi Al-Wadyasi yang merupakan guru atau otoritas hadis terbesar di Tunisia. Guru utama Ibnu Khaldun itu sendiri yaitu Muhammad bin Ibrahim Al-Abili, yaitu guru besar ilmu-ilmu rasional yang membuat Ibnu Khaldun menyadari bahwa praktik-praktik pembelajaran tertentu justru bisa merugikan proses transmisi ilmu pengetahuan. Penyebarluasan buku-buku bacaan bisa berdampak negatif bagi penyajian ilmu pengetahuan. Jadi, tidak cukup hanya sekedar membaca buku saja, melainkan kita juga harus menemui pakar-pakar atau ahlinya di bidang ilmu tersebut dan belajar di bawah petunjuk mereka atau seorang guru. Hal ini yang mendasari pembangunan dan gagasan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Setelah tumbuh dewasa, beliau juga memasuki dunia ketatanegaraan dengan menjadi sekretaris pribadi Sultan Abu Ishaq pada tahun 751 Hijriah atau 1350 Masehi, dan pada tahun 755 Hijriah atau 1354 Masehi, beliau diangkat oleh Sultan Abu Enan sebagai sekretaris dan pengurus rumah tangga istana. Akan tetapi, setelah kerajaan Sultan Abu Enan ini runtuh, beliau hijrah ke Afrika bagian utara atau biasa disebut dengan Maroko, dan hijrah juga ke Andalusia, Spanyol, sebagai penasehat raja kurang lebih 15 tahun. Kemudian Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang pertama kali membangun ilmu pengetahuan yang sepenuhnya baru, yang disebut sebagai ilmu masyarakat manusia atau ilmi al-ijtima' al-insani atau ilmu organisasi sosial manusia. Dari sinilah letak penemuan pertama Ibnu Khaldun mengenai yang sekarang disebut sebagai sosiologi. Walaupun bukan Ibnu Khaldun orang yang pertama kali menamai sosiologi, tetapi kalau ilmu mengenai masyarakat dan organisasi sosial itu sudah difikirkan oleh Ibnu Khaldun 500 tahun sebelum Comte itu lahir. Menurut Ibnu Khaldun, manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sendiri secara individual. Mereka harus bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya itu dan harus bersatu untuk mempertahankan diri. Kemudian, konsep sosiologi Islam menurut Ibnu Khaldun yaitu masyarakat Baduy dan Hadar. Masyarakat Baduy itu merupakan masyarakat yang
nomaden atau masyarakat yang menetap dan membentuk sebuah kelompok secara alami. Mereka biasanya tinggal di daerah gunung dan mereka bekerja dengan bercocok tanam, beternak, dan mereka juga dalam organisasi sosial mereka hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup secara subsisten. Nah, jika ada peningkatan kemakmuran, mereka mulai hidup di atas level subsisten tadi, yaitu bisa membangun sebuah kota, mengembangkan seni, kuliner, musik, arsitektur, dan menikmati kemewahan dan kenyamanan yang besar. Nah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa orang yang nomaden lebih baik atau lebih bermoral daripada orang yang menetap atau yang biasa disebut sebagai hadar. Karena orang yang menetap atau tinggal di kota itu mereka suka terhadap kemewahan duniawi. Dan masyarakat Badui jiwanya itu masih murni dan memiliki nilai moral yang berjalan dengan baik. Pemikiran Ibnu Khaldun mengenai masyarakat Badui dan hadar ini menjadi peletak dasar tipologi pemikiran perbedaan masyarakat desa dan kota yang sekarang mempengaruhi pemikiran-pemikiran sosiolog terkini dan sosiolog barat. Kemudian, konsep asabiyah atau solidaritas masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, asabiyah adalah sebuah perasaan tentang kesamaan dan kesetiaan terhadap suatu kelompok yang terutama dibangun berdasarkan ikatan darah. Di sini Ibnu Khaldun membaginya menjadi 3 jenis hubungan yang ada di dalam asabiyah. Yang pertama yaitu karena adanya hubungan darah. Yang kedua karena patrol klien, dan yang ketiga karena aliansi atau hil. Nah, di sini yang paling kuat adalah terbentuknya karena hubungan darah. Tapi ketika unsur kekeluargaan ini melemah, maka hubungan patrol, klien, dan aliansi bisa menjadi unsur dominan dalam kelompok. Tapi ini akan menjadikan semakin lemahnya kelompok tersebut, asabiyah tersebut. Nah, kemudian Ibnu Khaldun juga merumuskan teori kebangkitan dan kemerosotannya negara. Ini ada beberapa tahapan dalam teori ini, yaitu yang pertama pendirian sebuah negara. Ya, tahap ini untuk mencapai tujuan dan merebut suatu kekuasaan dan juga menaklukkannya. Jadi, sebuah negara tidak akan tegak kecuali dengan adanya asabiyah. Kemudian yang nomor 2 yaitu memusatkan kekuasaan. Tahap ini memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan anggota-anggota asabiyah dalam kekuasaannya. Nah, jadi nantinya yang berkuasa hanya satu, yaitu dari terahnya saja. Kemudian nomor 3 yaitu tahap kekosongan, yaitu ketika sebuah kekuasaan sedang menikmati buah kekuasaannya. Kemudian nomor 4 tahap ketundukan dan kemalasan. Tahap ini negara akan dalam keadaan statis dan tidak akan ada perubahan apapun. Dan yang terakhir yaitu tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan. Tahap ini negara telah memasuki masa ketuaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video kali ini. Apabila masih terdapat kesalahan, mohon dibenarkan dalam link komentar di bawah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.